siapa itu GCFC? Apalagi ini? Apakah ini gereja? Apakah ini apa? Yuk kita sama-sama ya kenalan. Ya, Bapak Ibu Saudara, GCFC yaitu Jesus Christ Family Community adalah sebuah komunitas. Bapak Ibu, kami adalah persekutuan, tapi kami adalah persekutuan yang independen, tidak di bawah naungan organisasi manapun maupun lembaga gereja manapun. Jadi kami independen, bahkan nanti kita akan sebutkan pengurus-pengurusnya juga terdiri dari beberapa gereja gitu. Kita berjemaat di beda-beda gereja sebetulnya ya. Memang dahulu kami adalah semua satu tim dalam sebuah gereja, tapi saat ini kami digembalakan di masing-masing dulu. Jadi beda-beda ya. Oke. Kenapa Bapak dan Ibu sekalian diundang malam hari ini untuk kesini? Kita mau sosialisasi untuk acara Cirebon Revival Night pada tanggal 6 November nanti. Tapi sebelum kita ke sana, kita kenalan dulu ya, GCFC itu apa dan siapa. Nah, Bapak Ibu, kami di sini memiliki visi. Tentunya sebuah perkumpulan maupun organisasi maupun kelompok yang kita bentuk itu memiliki visi. Jadi kami bukan bergerak tanpa tujuan, tapi kami punya tujuan yang pasti, yaitu mengembalikan kemurnian motivasi umat yang melayani Tuhan. Dasarnya dari mana Bapak Ibu? Dari 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 20. Minta izin saya membacakan ya. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Di sini 1 Timotius jelas, Bapak dan Ibu pasti lebih mengerti konteks dari ayatnya, yaitu dari Paulus kepada Timotius. Timotius adalah seorang yang muda, anak rohani dari Paulus yang muda. Kita semua di sini pengurus GC Holy pun masih terbilang muda ya Bapak Ibu. Umurnya masih 30-an ya, kita anggaplah kita muda. Meskipun kita udah pada punya anak. Tapi di sini jelas bahwa visi kami itu mengembalikan kemurnian motivasi umat yang melayani Tuhan. Tentunya kita semua yang hadir di tempat ini maupun jemaat-jemaat lainnya adalah melayani Tuhan kan. Baik itu dalam pekerjaan kita, dalam sekolah kita, dalam keluarga kita itu melayani bagi kemuliaan nama Tuhan, oke? Tentunya kemurniannya itu harus dikembalikan. Visi ini kok tampaknya ngawang-ngawang ya? Ya kalau visi kan memang lebih jelas, sesuatu yang lebih luas cakupannya. Mari kita lihat misinya apa. Misinya yaitu menjangkau jiwa-jiwa yang suam dan terhilang untuk kembali dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Tentunya ini misi semua gereja, misi semua organisasi, dan misi semua anak Tuhan. Betul Bapak Ibu? Ayatnya di situ Matius 28 ayat 19, tidak usah dibuka, itu isinya itu amanat agung Tuhan Yesus. Yang pergilah, jadikanlah sebuah bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Anak, Bapa dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Lalu yang kedua ini yang penting Bapak Ibu, yaitu membawa pergerakan persatuan gereja Tuhan di kota Cirebon. Kali ini boleh saya minta dengan hormat kita buka ayatnya masing-masing. Di handphone juga boleh, yang bawa Alkitab lebih bagus lagi. Di 1 Korintus 1 ayat 10. Kita baca satu perikop ya Bapak Ibu. 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Izin saya membacakan dari tempat ini sambil Bapak dan Ibu sekalian menyimak dari kursi ya. Perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat, bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Jadi Bapak dan Ibu, mungkin di kota Cirebon tidak
tidak se ekstrim sampai perpecahan yang bagaimana ya. Cuman kita semua harus mengakui bahwa akhir-akhir ini gereja-gereja di kota Cirebon itu kurang menyatu, Bapak Ibu. Semuanya sibuk dengan jadwal ibadahnya masing-masing. Karena itu kenapa kami ada dan independen, meskipun kami digembalakan di gereja lokal masing-masing, iya, tapi di GCFC kami independen, kami tidak membawa lembaga gereja manapun. Kami independen yaitu dengan penuh kerinduan untuk membawa pergerakan persatuan gereja Tuhan di kota Cirebon. Bukan berarti ibadahnya satu Bapak dan Ibu, tapi yuk kita secara spirit kita menyatu, secara visi dan misi kita menyatu lagi sebagai kesatuan tubuh Kristus yang besar untuk memenangkan jiwa dan untuk memberkati kota kita sama-sama ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan lagi saya gereja A, kamu gereja B, aku dari sinode A, kamu dari sinode B, seperti tadi ayat yang kita baca, aku dari golongan Kefas, kamu dari golongan Paulus. Enggak, kita semua sama-sama adalah tubuh Kristus. Di sini organisasinya terwakili oleh PGPI dan Bapaknas. Ada lagi saudara-saudara kita mungkin di luar entah apa, tapi kita bersyukur yaitu Bapak dan Ibu sekalian mau meluangkan waktu untuk hadir di sini, dan kami yakin Bapak dan Ibu sekalian mau sama-sama dengan kami bersatu bagi kota Cirebon, amin. Ya, lanjut. Nah, ini pengurus GCFC Bapak Ibu ya. Boleh berdiri teman-teman. Ayo, udah nggak apa-apa, berdiri aja, nggak usah maju. Ini ketuanya, ya ketuanya boleh lah. Jadi Bapak dan Ibu, kami bukan yang sebanyak apa, kami hanya ber-8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, benar, 8. Di antaranya ketuanya itu Kotomas, istrinya, ini istrinya, ya. Lalu ada Leo berhalangan hadir, dan ini istrinya, yaitu Marlin. Lalu ada Susanto, suami saya, ngadep sana dong Pak. Dan Susanto suami saya, dan saya Marcelina. Lalu tadi Leoni sudah disebut ya, istrinya Kotomas. Ada Yesi mana Yesi? Nah itu yang kaos orange, Yesi dan Jane. Ya, itu tim inti dari GCFC ya, Bapak Ibu. Jadi kami berdelapan, bukan merintis siapa ya, tergabung dalam komunitas GCFC yang independen ini dengan visi dan misi yang sudah tadi disebutkan, diketuai oleh Kotomas, dan kami berdelapan ini susunannya tidak terkotak-kotak wakil ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, bendaharanya siapa, ininya sesi acara siapa, enggak Bapak Ibu. Jadi kami semua di sini kolaborasi aja, bersatu. Yang mana yang kurang kita tambah. Bendahara memang ditangani oleh Leoni dan saya. Tapi sisanya misalkan kita mau ada acara nih, Cirebon Revival Night atau Komsel atau apapun, kita sama-sama aja gitu. Nggak ada yang ini bagiannya kamu nih, seksi dokumentasi, enggak. Meskipun Jen sekarang di situ, tapi kita semua terlibat. Ayo Jen, apa yang mau ditanyain, apa kurang apa, siapa yang begini, siapa yang itu. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi kita semua saling berkolaborasi untuk menyelesaikan misi dan visi yang kita punya tadi. Nah, latar belakang terbentuknya GCFC, Bapak dan Ibu bingung. Ya terus, kenapa harus ada organisasi ini? Atau kenapa harus ada persekutuan ini gitu? Bukankah gereja udah ada, tergabung dalam gereja juga udah. Tapi kenapa kami semua di sini bersatu lagi untuk membentuk GCFC? Sederhana, yaitu kami memiliki kerinduan untuk memberkati seluruh umat Kristiani dengan membangkitkan persatuan gereja-gereja yang ada di kota Cirebon dan sekitarnya. Itu aja Bapak Ibu. Jadi kami rindu sekali bahwa kita semua, khususnya gereja Tuhan di kota Cirebon dan sekitarnya, mungkin Ciayu, Majakuning kalau bisa atau apapun itu, tapi yang kita harapkan di kota, dimulai dari kota dulu deh, kota Cirebon dulu. Yuk kita bisa sama-sama bersatu. Paling tidak syukur-syukur dalam setahun 2 kali atau kalau bisa 3 kali kita ada doa bersama lagi, nanti ada event demi event. Untuk apa? Untuk kebangkitan rohani dan khususnya untuk persatuan kita semua ini gitu. Kita menjadi jembatannya di antara semua bapak-bapak dan ibu-ibu. Makanya salah satu logonya, coba balik ke paling depan. Makanya logo kami Bapak dan Ibu, puji Tuhan ini Jen yang diberi hikmat oleh Tuhan. Logonya itu ini nih, Bapak dan Ibu kanan atas ya. Itu orang yang bergandengan tangan loh. Dan orang yang bergandengan tangan itu, kalau saya melihat ya, di bawahnya seperti ada terowongan-terowongan tuh. Jelas nggak? Yang ini nih. Nah, itu saya ngomong waktu itu di grup. Loh, kok ini kayak kolong jembatan ya? Ini orang yang bergandengan tangan atau jembatan atau
Itu kok kayak kolong jembatan ya. Terus ada yang nyaut, ya kadang-kadang orang kan suka duduk berteduh di bawah kolong jembatan. Oh, puji Tuhan ya. Jadi saya bilang, wah kamu dikasih hikmat sama Roh Kudus, Jen, bisa milih logo ini. Tadi logo kita macam-macam, cuma yang terbentuk ini. Kenapa? Kita rindu sesederhana bahwa yuk semua gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kita gandengan tangan. Untuk apa sih? Ya untuk adanya kebangkitan dan persatuan di kota Cirebon gitu. Kalau kita semua sebagai tubuh Kristus yang besar terpecah-pecah seperti yang tadi aku dari golongan ini, kamu golongan itu, mungkin bahasa sekarangnya kita sinode ini, kamu sinode itu, atau apalagi sih Pak bahasanya, saya kurang paham lah bahasa-bahasa di antara Bapak dan Ibu pendeta sekalian. Tapi yuk gitu, kita lupakan dulu sinode, kita lupakan dulu organisasi, kita lupakan dulu apapun, yuk kita sama-sama berangkulan dan bergandengan tangan lagi, bersatu berdoa bagi kota kita Cirebon, lalu memberkati umat yang lain juga gitu. Gimana kalau kitanya sendiri gontok-gontokan nggak jelas gitu? Gimana Bapak dan Ibu jiwa-jiwa yang terhilang mau bergabung mengikuti Yesus tuh gimana gitu? Sedangkan yang lainnya, kamu A, saya B, dia C, kita mah nggak sama. Padahal Tuhan yang kita sembah satu kan, Yesus gitu. Kenapa kita anak-anaknya harus nggak ngaku gitu? Maksudnya nggak ngaku dia tuh saudara kita, dia saudara seiman kita dengan cara menciptakan kelompok-kelompok itu sendiri gitu. Lanjut. Oke, nah sekarang lebih spesifik ya. Kami berdiri awal tahun Januari 2023 ini. Sorry. Saya image-nya 2023 terus ya. 2024 ini Januari 2024. Nah, selama kurang lebih 10 bulan, apa yang telah kami lakukan? Yang kami lakukan sederhana, ya bolehlah. Komsel, Bapak dan Ibu, kita menyelenggarakan komsel, persekutuan doa lah, kayak gitulah, kayak kelompok-kelompok sel. Itu pun sifatnya tidak rutin, kadang ada, kadang enggak. Kenapa? Karena kami semua di sini berdelapan adalah profesional. Maksudnya kami semua itu terlibatnya bekerjanya di dunia sekuler, tidak ada yang menjadi full timer atau tidak ada yang menjadi hamba Tuhan yang full melayani di gereja, itu tidak ada. Jadi kami semua punya bisnis, ada yang punya toko, ada yang kerja, ada yang macam-macam. Jadi kadang komselnya ada, kadang komselnya enggak, tapi kami jadwalkan tiap 2 minggu sekali. Kenapa? Karena kalau tidak, pada saat komsel tidak ada, karena kami mengurus keluarga kami masing-masing di rumah, atau kami mengurus pekerjaan kami di rumah. Nah, saat ini Tuhan waktu itu kasih visi kepada ketua kami, Ko Thomas, untuk kota. Mulainya kami tidak ada yang ngerti. Ini kota, iya visinya kota. Tuhan itu, ayo dong kota, ayo dong kota. Kami harus ngapain Tuhan terhadap kota ini kami nggak ngerti. Tapi setelah berdoa dan berjalan waktu demi waktu, akhirnya Tuhan bukakan. Dimulai dari mana? Dimulai dari mengundang pembicara Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu mungkin tahu akhir-akhir ini ada hamba Tuhan yang sedang menyuarakan suara profetik dan apostolik yang cukup keras di media sosial, yaitu Pastor Michael Wijaya. Ada yang mungkin sudah pernah lihat klip-klipnya atau ada yang mungkin belum tahu juga. Oke. Dimulai dari situ gitu. Setelah kami berbicara, meskipun berbicaranya tidak langsung ya di chatting itu, akhirnya kami menangkap juga suatu sinyal dari beliau bahwa oh sama nih dengan visi kami, yaitu persatuan gereja di kota gitu. Dia tidak memandang sinode apapun, apa ini, apa itu, enggak. Beliau juga, Pastor Michael juga terbeban untuk kota. Dia dikasih misi sama Tuhan untuk menyuarakan pesan Tuhan, bukan untuk bernubuat. Dia bilang saya bukan tukang jampe, ya. Pastor doakan saya terus nanti Tuhan ngomong apa, bukan. Dia bukan untuk itu. Dia diutus untuk menyuarakan suara kebenaran, bahkan build an army for God, an apostle army. Maksudnya kita dikembalikan lagi menjadi rasulnya Yesus gitu, sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Nah, ini sama dengan DNA-nya GCFC ini, Bapak dan Ibu, yaitu untuk kota. Jadi kami dituntun selangkah demi selangkah, akhirnya lebih jelas terbentuk. Oke. Kami adakan acara Cirebon Revival Night, yaitu sebuah kebangkitan, malam kebangkitan bagi kota Cirebon, Bapak dan Ibu. Mulai satu-satu dituntun, dan puji Tuhan kami dipertemukan oleh Pak Fredson pada saat kami undang khotbah di GCFC maupun dengan Pak Adi. Sebelumnya juga kita sudah pernah kerjasama. Dan dari bapak-bapak berdua ini ternyata nyambung. Mereka pun memiliki kerinduan yang sama bagi kota gitu.
Jadi terjadilah malam hari ini Bapak dan Ibu, kita semua kita mensosialisasikan apa itu Cirebon Revival Night, yaitu sebuah malam kebangkitan bagi kota kita, yaitu kota Cirebon, ya, yaitu untuk menghimpun semua umat Tuhan dari seluruh interdenominasi gereja, adanya kebangkitan dan persatuan rohani di kota Cirebon. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya, Shalom Pak, ya, supaya setiap jiwa yang dibangkitkan rohnya, ini yang penting Bapak Ibu, supaya setiap jiwa yang dibangkitkan rohnya, kita berharap di Cirebon Revival nanti akan ada kebangkitan, baik itu rohani maupun persatuan, supaya apa? Mereka akan kembali ke keluarganya, ke sekolahnya, tempat kerjanya, bahkan ke gerejanya. Jadi kami di sini bukan menghimpun jemaat untuk menjadi anggota kita, bukan Bapak Ibu, kita sekali lagi, kita tidak di bawah lembaga apapun dan kita tidak punya kepentingan apapun untuk menghimpun jiwa-jiwa, karena kami sendiri juga profesional gitu ya, kami juga digembalakan di gereja lokal masing-masing. Jadi kami tidak menghimpun jiwa untuk organisasi kami gitu. Supaya apa? Supaya mereka yang telah disegarkan spiritnya kembali lagi ke tempat mereka. Untuk apa? Untuk jadi berkat. Bapak dan Ibu, kita nggak bisa kan mengharapkan sesuatu dari orang yang kosong. Kita nggak bisa kan mengharapkan sesuatu dari orang-orang yang tidak punya gitu. Apa yang tidak punya, apa yang sekarang rata-rata jarang dipunyai oleh anak-anak Tuhan? Spiritnya, Bapak dan Ibu, kebangkitan spirit. Ini sekarang rata-rata udah mulai suam. Kenapa? Saya juga nggak tahu, Bapak dan Ibu. Tapi yuk kita di sini sama-sama bersatu. Bukan dalam acara ini, bukan untuk banyak-banyakan orang dalam suatu event, bukan. Kita berharap adanya banyak jiwa yang datang, benar. Tapi untuk apa? Supaya lebih banyak yang menerima berkat, supaya banyak yang lebih di recharge. Lalu untuk apa? Untuk kembali lagi ke tempat Bapak dan Ibu sekalian. Dalam hal ini Bapak dan Ibu tentunya gereja ya, organisasi gereja. Dalam hal lain tentunya ada keluarga-keluarga yang rindu anaknya kembali dipulihkan. Ada keluarga-keluarga yang rindu suaminya, istrinya dipulihkan. Ada sekolah-sekolah yang mungkin juga rindu murid-muridnya, ayo haus lagi untuk belajar yang benar gitu. Mungkin yang jadi guru juga bahasa Cirebonnya bohwat kali ya sama murid-murid zaman sekarang. Yuk kita bawa anak kita untuk apa? Untuk bisa encounter dengan Tuhan gitu. Ya encounter sih bisa di mana aja sih. Betul. Tapi yuk, sama seperti kita datang ke sumber api yang besar gitu. Kita datang ke obor, kita datang bawa obor untuk datang ke api unggun yang besar. Lalu kita nyundut api lah, apa sih bahasa Cirebonnya? Ambil api lah gitu dari situ. Yuk. Atau kebalik, kita sekarang di sini hamba-hamba Tuhan yang berkumpul punya api kan. Yuk kita satukan api itu di suatu wadah, di Cirebon Revival Night ini kita satukan semua apinya. Untuk apa? Untuk jadi besar, supaya yang punya obor yang kecil-kecil bisa ikut juga ambil apinya di situ, Bapak Ibu. Supaya tidak mati gitu, ini gue punya obor menyala sendirian. Berapa lama Bapak Ibu? Angin, sepoi-sepoi, mati. Tapi kalau kita satukan semuanya, bikin api unggun, tentunya akan lebih tahan dan akan lebih menjadi berkat bagi banyak obor-obor yang lain, bukan? Kira-kira seperti itulah analoginya. Ya. Lalu untuk menyatukan hati untuk apa? Disatukan hati untuk bersama-sama berdoa bagi kota Cirebon. Ada 2 event besar yang akan terjadi di akhir tahun ini, yaitu pilkada serentak untuk menentukan 5 tahun ke depan pemimpin kota kita dan kabupaten tentunya. Lalu yang kedua untuk Natal di 2024 ini, Bapak dan Ibu. Seringkali kita merayakan Natal, udah Natalan lagi. Ya udah latihan dancer, latihan ini dan latihan itu. Tapi kita lupa esensi dari Natal itu apa? Kelahiran Yesus. Ya mungkin masa Yesusnya lahir terus tiap tahun. Ya kalau hati kita tidak dipenuhi oleh Tuhan, ya Yesusnya harus lahir dong. Kalau Yesus sudah lahir, Yesus harus berdaulat. Dan itu yang kita imani setiap Natal. Yuk kita berdoa supaya Natal tahun ini bukan menjadi Natal yang biasa-biasa, yang rutinitas setiap tahun programnya itu aja. Tapi yuk kita berdoa supaya Natal, khususnya 2024 di kota Cirebon, akan terjadi Natal yang revival. Yang sungguh-sungguh Yesus itu lahir dan kembali berdaulat di setiap hati kita, Bapak dan Ibu. Ya, di setiap jemaat-jemaat kita, di setiap anak-anak kita, adik-adik kita semuanya. Untuk apa sekali lagi? Bukan untuk kita GCFC tidak punya jemaat dan tidak punya anggota ya Bapak Ibu.
beberapa hamba Tuhan yang ketemu saya atau Kak Thomas nanya, berapa anggota kalian? Saya jawab, tidak ada. Karena itu bukan anggota kita, itu jemaat orang-orang yang digembalakan oleh orang-orang. Sekalipun orang yang mengaku tidak bergereja, kami dorong untuk sebaiknya kamu digembalakan di gereja deh. Kenapa? Karena kita ibaratkan GCFC ini adalah rumah singgah Bapak Ibu. Ya, istilah Alkitabnya kalau mau lebih familiar, kemah Daud lah. Lebih paham kan kemah Daud? Nah, kalau gereja lokal di kita semua di Kota Cirebon itu kita sebut, kita umpamakan dengan bait Allah di zaman Salomo. Kita umpamakan seperti itu ya. Dua-duanya representatif tentang kehadiran Tuhan. Tapi yang satu kemah Daud lebih simple. Bentuknya tenda aja. Yang ya udah Daudnya pergi ya kemahnya dibongkar, nanti dia berhenti di sini bangun lagi, dirikan lagi kemahnya. Seperti itulah GCFC seperti tempat singgah. Kita hanyalah tempat singgah bagi jiwa-jiwa yang mungkin lelah, yang mungkin letih, yang mungkin bosan dengan rutinitas gereja. Tapi tidak kita keep untuk kita sendiri Bapak dan Ibu. Kita dorong mereka untuk kembali berjemaat di gereja-gereja lokal. Kita dorong mereka kembali untuk hadir lagi di bait suci menyembah Tuhan di dalam bait sucinya Tuhan. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu gambarannya. Jadi Cirebon Revival Night ini sekali lagi kami tegaskan bukan untuk bermaksud mengumpulkan massa untuk kami, tidak. Kami mengumpulkan massa juga untuk apa Bapak Ibu? Kami nggak ada yang pendeta, kami nggak ada yang itu, kami hanyalah anak Tuhan yang rindu supaya gereja-gereja Tuhan bersatu. Itu aja dulu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita bersatu untuk apa? Untuk kembali memenangkan jiwa tentunya. Bukan untuk apa-apa gitu. Saya rasa Bapak dan Ibu lebih berdedikasi untuk merawat jiwa-jiwa daripada kami gitu. Kami juga masih perlu dirawat Bapak Ibu. Maka itu kami juga masuk dalam gereja lokal benar. Tapi di dalam organisasi ini kami rindu untuk menjadi independen supaya apa? Supaya Bapak dan Ibu bisa sama-sama yuk bergandeng tangan. Kami yang menjadi mediatornya, kami yang jadi jembatannya. Ayo di antara semua sinode, di antara semua organisasi, di antara semua apapun itu, ayo rendahkan hati kita sama-sama bersatu ya. Kita mulai dulu, ini langkah awalnya di Cirebon Revival Night hari Rabu tanggal 6 November 2024. Lanjut. Ya, terima kasih.